Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita siang hari ini. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sudah menyertai, menjaga, memberkati kehidupan kami. Sebentar kami akan sama-sama memulaikan kegiatan belajar mengajar kami. Walaupun melalui pembelajaran daring, kiranya Engkau menolong, memberkati, mengurapi kami, berikan hikmat akal budi yang daripadamu, sehingga kami boleh dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siang hari ini di pelajaran kali ini saya akan memberikan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan untuk kelas 10, 11, dan 12 SMK Budi Utomo Cilacap dan SMK Budi Utomo 3 Maus. Untuk kelas 10 yang pertama ada 4 soal, bab 1 2 soal, bab 1 dengan materi yang berjudul bertumbuh dan semakin berhikmat. Soal yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah sebutkan ciri-ciri pribadi yang matang menurut kalian secara pribadi. Yang kedua, berikan contoh-contoh pertikaian yang terjadi di gereja masa kini atau masa sekarang. Soal yang ketiga dan keempat dari bab 2 yang berjudul bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Soal ketiga, sebutkan contoh-contoh guru-guru dan nabi-nabi palsu beserta ajaran mereka yang kalian ketahui. Yang keempat, mengapa iklan-iklan di televisi termasuk sebagai ajaran palsu? Jelaskan alasannya. Itu untuk soal kelas 10 bab 1 dan bab 2. Sedangkan untuk soal kelas 11 bab 1 dengan judul Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku, ada 2 soal juga yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? Jelaskan. Yang kedua, sebutkan fungsi atau peran keluarga. Bab 2 kelas 11 dengan judul Keluarga sebagai Pusat Utama Pendidikan. Ada 2 soal juga yang harus kalian kerjakan. Yang ketiga, setujukah kalian dengan pernyataan keluarga sebagai pusat utama pendidikan? Berikan alasan kalian atas jawaban yang kalian berikan. Soal keempat, bab 2, bagaimana latar belakang kehidupan keluarga Timotius yang mempengaruhi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu soal atau tugas yang harus kalian kerjakan untuk kelas 11. Sedangkan untuk kelas 12 juga sama, ada 4 soal, bab 1 dan bab 2. Bab 1 dengan judul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Soal yang pertama, di bawah ini ada 4 buah gambar. Kalian diminta untuk mengamati secara teliti gambar-gambar tersebut. Kemudian tuliskanlah gambar manakah yang mewakili: A. Mewakili praktek penegakan hak asasi manusia, B. Mewakili praktek demokrasi, C. Mewakili pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Gambar bisa kalian lihat di tugas yang saya share melalui WA Group. Soal yang kedua untuk bab 1 kelas 12. Menurut pendapat kalian, mengapa hak asasi manusia harus dipelajari di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen? Terutama kaitkan dengan tugas umat Kristen untuk menjadi pembawa damai. Jelaskan. Bab 2
dengan materi berjudul Praktek Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Soal yang ketiga, sebagai remaja Kristen, apa yang dapat kamu lakukan secara sederhana dalam rangka turut serta mewujudkan hak asasi manusia? Yang keempat, jika kalian menyaksikan seseorang diperlakukan secara tidak adil dan harkat serta martabatnya direndahkan, apa tindakan kalian? Atau jika ada peristiwa kekerasan atau pembunuhan yang menimpa seseorang dan kalian menyaksikannya, apa tindakan yang kalian lakukan? Puji Tuhan, itu tugas-tugas soal-soal yang harus kalian kerjakan. Untuk SMK Budi Utomo Cilacap bisa dikumpulkan melalui WA Group, sedangkan untuk Budi Utomo 3 Maus bisa dikirimkan melalui Edmodo. Puji Tuhan, untuk mengakhiri pertemuan kita, mari sama-sama kita kembali berdoa. Segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, sehingga kami boleh dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen siang hari ini. Tuhan Yesus menolong, memeteraikan setiap apa yang kami sudah pelajari di dalam hati kami, sehingga kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus